Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Junaf RVM. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang tips hemat belanja mingguan. Tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum berbelanja, itu baiknya buat dulu jadwal atau daftar menu apa saja untuk satu minggu ya teman-teman. Ini contoh punya aku ya. Ini daftar menu untuk satu minggu. Dari Senin sampai Minggu udah aku list apa aja menunya. Setelah itu list bahan-bahan yang harus dibeli. Lalu cek stok bahan-bahan di rumah ya bun. Apa saja yang habis atau sudah sedikit. Dan mana aja yang masih banyak. Jadi biar enggak mubazir ya. Karena kan sayur, daging, ikan, bumbu-bumbu seperti cabai, bawang, tomat. Itu kan gak tahan lama ya. Jadi kalau beli kebanyakan nanti malah busuk. Karena umur simpannya itu yang gak lama. Jadi kita beli seperlunya sesuai kebutuhan kita ya bun. Ini hasil belanjaanku minggu kemarin. Untuk harganya bisa dilihat sendiri ya bun. Total belanjaannya itu 114.500. Untuk kentang dan bawang merah aku lupa nggak difoto ya karena langsung ditaruh di tempatnya. Kemarin aku beli bawang merah seperempat tuh 7.000, sama kentangnya 1 kilo itu harganya 10.000. Untuk bahan-bahan yang sudah kita beli segera dibersihkan ya bun, dan simpan di wadah-wadah atau di tempatnya masing-masing. Nah, gimana cara penyimpanannya biar awet? Simak videonya sampai selesai ya bun. Cara menyimpan udang yang pertama itu buang kotoran di kepala udang. Kemudian cuci bersih udang dengan air mengalir. Lalu masukkan udang ke dalam wadah. Kemudian tambahkan garam dan lada. Lalu tambahkan potongan jeruk lemon atau jeruk nipis ya bun biar tidak bau amis. Kemudian tutup rapat dan simpan di kulkas bagian freezer. Nah, untuk ikan pertama bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Terus cuci ikan dalam baskom berisi air yang dicampur dengan cuka atau perasan jeruk nipis dan garam ya bun. Lalu bilas ikan dengan air mengalir. Kemudian masukkan ikan ke dalam wadah per porsi sekali masak ya bun. Lalu beri irisan jeruk nipis atau jeruk lemon biar nggak amis. Nah, ini aku bagi 2 wadah ya bun ikannya karena mau dimasak beda menu. Setelah itu tutup rapat wadah dan simpan di kulkas bagian freezer ya bun. Cara simpan sayuran berdaun, ini aku beli sawi putih ya. Pertama itu potong bonggolnya ya. Ini udah dipilihin ya, jadi yang jeleknya itu dibuang daunnya. Potong bonggolnya, terus potong-potong semua sawinya. Setelah dipotong-potong, baru dimasukin ke wadah. Ini yang dialasi tisu. Ini gunanya buat nyerap air ya. Jadi kalau ada air itu diserap sama tisunya. Jadi enggak cepat busuk sayurnya. Usahakan menggunakan atau memasak sayuran berdaun terlebih dahulu ya bun, karena usia simpannya relatif lebih singkat daripada sayuran berbentuk buah atau sayuran berbunga. Ini sayurnya enggak aku cuci dulu ya bun, karena kalau dicuci kan nanti basah, nanti sayurnya cepat busuk. Jadi cucinya pas mau masak aja. Ini kemudian tutup lalu simpan di kulkas bagian bawah ya bun.
Untuk bayam, cara simpannya sama dengan sawi putih ya, karena kan sama-sama sayuran berdaun. Bunda tinggal pilih daun atau batang yang masih bagus dan masih muda, kemudian taruh di wadah. Nah, ini akan aku mau masak bening bayam jagung. Jadi aku sekalian masukin jagungnya satu tempat dengan bayam. Kemudian tutup rapat dan simpan di kulkas bagian bawah. Untuk cabai aku nggak cuci dulu ya. Tapi kalau bunda-bunda mau cuci dulu boleh. Tapi kalau mau dicuci dulu nanti harus dikeringkan benar-benar kering baru bisa disimpan. Nah, ini aku pisahkan dulu cabai yang masih bagus dan yang sudah busuk. Kemudian buang tangkainya, lalu simpan di wadah yang sudah dialasi dengan tisu atau kertas. Lalu tambahkan potongan bawang putih. Ini bawang putih biar awet ya bun. Yang aku baca sih karena si bawang putih ini mengandung antibakteri gitu. Setelah itu simpan di kulkas bagian bawah. Ini harus dicek secara berkala ya bun, jadi kalau misalnya tisu atau kertasnya sudah basah tinggal diganti lagi, jadi biar cabainya awet dan enggak busuk. Untuk tomat sebelumnya sudah aku lap-lap, terus langsung taruh deh di tempat yang sudah dialasi tisu, kemudian tutup dan simpan di kulkas bagian bawah. Nah, untuk daun bawang ini pertama dipilih dulu yang bagus, kemudian dicuci, lalu dilap-lap menggunakan lap atau tisu sampai si airnya itu berkurang ya. Kemudian potong-potong, masukkan ke wadah, lalu simpan di freezer. Nah, jadi nanti kalau mau pakai si wadahnya itu tinggal dikocok-kocok aja ya, jadi biar nggak bergerindil gitu. Nah, ini yang sudah disimpan semalaman ya di dalam kulkas, jadi kalau mau pakai tinggal dikocok-kocok aja, jadi biar nggak berindil gitu. Nanti tinggal ambil seperlunya, tuh kan seger kan kelihatannya, tuh nggak basah gitu, kering. Untuk daun seledri sama ya kayak daun bawang, jadi dicuci dulu, terus keringkan, dipotong-potong, disimpan di wadah, taruh di freezer. Kalau mau dipakai tinggal dikocok-kocok dan ambil seperlunya. Tuh kan lihat, bagus kan seger, ini udah semalaman loh di kulkas. Nah, ini jando atau lemak sapi, ini nggak perlu dicuci, jadi cukup bersihkan, ambil yang kotornya, simpan di wadah dan taruh di freezer. Untuk telur, aku cukup lap-lap aja, nggak perlu dicuci. Telur ini bisa disimpan di kulkas atau di suhu ruang biasa ya, tapi kalau mau awet simpan di kulkas. Untuk kentang aku cukup taruh di tempat kayak gini yang dialasi kertas, dan bawang juga sama ya, disimpan kayak gini pun kentang bawang tuh awet ya. Nah, untuk rimpang-rimpangan ini sebelumnya aku udah bersihkan, udah cuci, terus dikeringkan. Untuk limau juga sama, terus taruh di wadah. Nah, ini salam ya, daun salam. Aku taruh di plastik kayak gini aja. Kebetulan di rumah ada plastik ini, ya udah dipakai aja. Kemudian simpan di kulkas. Untuk buah sebelumnya udah aku lap-lap ya. Terus tinggal disimpan ke wadah. Kemudian tinggal disimpan di kulkas bagian bawah. Nah, ini ati ampela sebelumnya sudah aku bersihkan. Ini untuk 1 kali masak ya. Jadi kalau mau 2 kali masak disimpan di 2 wadah yang berbeda. Taruh di freezer. Nah, ini oncom. Cara nyimpennya tinggal dimasukkan ke wadah yang dialasi kertas atau tisu.
terus tutup rapat dan simpan di kulkas bagian bawah. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.